Ya pemirsa, Lintas Sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemerintah Kota Banjarbaru harapkan semua SKPD hingga tingkat kelurahan lebih intensif meningkatkan protokol kesehatan, khususnya kecamatan dan kelurahan dalam hal edukasi protokol COVID terhadap masyarakat. Kasus COVID-19 terus bertambah di kawasan Banjarbaru dan diperlukan peran semua pihak untuk bisa meningkatkan protokol kesehatan baik di perkantoran maupun di masyarakat. Hal ini disampaikan pejabat sementara Wali Kota Banjarbaru Benhard Rondonuwu saat hadiri rapat koordinasi camat dan lurah sekota Banjarbaru di Mes L Senin siang. Benhard Rondonuwu menyampaikan pelayanan kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan. Namun protokol kesehatan lebih diutamakan untuk mencegah penularan virus corona. Usai rakor camat lurah sekota Banjarbaru Benhard Rondonuwu menyatakan Pemko Banjarbaru serius dalam hal protokol COVID-19 dan dukungan SKPD maupun camat lurah sangat diperlukan untuk melandai COVID-19. Semua mendukung apa yang kita ingin dengan namanya melandaikan COVID-19. Sudah dengar tadi, itu yang kita mau. Keseriusan semuanya, kami, camat, dan lurah serius dengan satgas yang sudah dibentuk dari tingkat kecamatan, ulangi tingkat kelurahan, kecamatan sampai di tingkat kota. Serius semuanya. Concern kita, tekad selaku pemerintah itu ingin melandaikan COVID-19. Data itu dengan melihat salah satu diantaranya mengamati langsung RT, RW, Pak Lurah mengamati langsung di mana yang paling kurang, disitulah nanti tim Satgas Kota akan turun bersama dengan Pak Kasat yang akan berkoordinasi dengan TNI, Polri. Di situ kita akan turun. Sekali lagi, di samping kita turun gakum protokol, edukasi berjalan terus. Supaya apa? Edukasi berjalan mulai dari lurah, camat, karena mereka corong kita terdepan. PJS Wali Kota Banjarbaru menambahkan, mulai sekarang semua harus bergerak menggunakan data yang diambil kasus COVID-19 hingga Satgas serta berikan edukasi terhadap masyarakat tentang protokol COVID. Rismana, Banjar TV. Ya, selanjutnya pemirsa, mahasiswa dan aktivis muda bersama komunitas anak jalanan yang baik Al-Ajib mendatangi kantor DPRD Kota Banjarmasin untuk melakukan aksi. Sementara itu DPRD Kota Banjarmasin berharap para seniman dan musisi jalanan ikut membangun image kota yang baik di masyarakat. Sedangkan Satpol PP diminta pula turut membina. Keberadaan musisi jalanan sepertinya menjadi ornamen tersendiri bagi kota Banjarmasin. Lantunan musik mereka sajikan bagi warga yang melintas di perempatan-perempatan jalan. Terkadang para musisi jalanan ini terpaksa harus bersembunyi atau lari seketika ada petugas Satpol PP dikarenakan mereka dianggap sebagai pengganggu ketertiban umum. Atas dasar tersebut, Selasa 6 Oktober, sejumlah mahasiswa dan aktivis muda bersama komunitas anak jalanan yang baik Al-Ajib mendatangi kantor DPRD Kota Banjarmasin untuk melakukan aksi. Dengan sebuah gitar dan speaker seadanya, mereka melantunkan beberapa buah lagu. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya. Sembari menunggu kedatangan anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi melalui audensi. Menurut Bahtiar, Ketua Sekolah Musik Jalanan Yayasan Al-Ajib, pihaknya hanya ingin langkah konkret dan solusi karena hampir setiap hari di bulan terakhir ini, anak-anak dan musisi jalanan kerap kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP hingga merasa was-was saat mencari nafkah di perempatan-perempatan jalan. Mereka sering terjaring penertiban dan lari-larian gitu. Habis itu kita tadi menyampaikan tentang latar belakang anak jalanan, kenapa jadi sampai terpaksa mengamen di lampu merah dan juga mengemis dan lain sebagainya, intinya anak jalanan lah. Dan yang terakhir kita itu minta sebuah program dari pemerintah dan implementasi daripada undang-undang dan perda yang tentang melindungi anak jalanan. Atas dasar itulah Bahtiar ingin meminta solusi dan kolaborasi bagi menyelesaikan masalah pengamen dan anak jalanan di Banjarmasin. Sebenarnya sudah ada regulasi yang melindungi mereka, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang penanganan gelandangan dan pengemis serta tunasusila. Setelah 1 jam melakukan aksi di depan kantor DPRD,
Mereka pun akhirnya diterima anggota Dewan untuk melakukan audensi. Ditemui Wakil Ketua DPRD Muhammad Yamin, Ketua Komisi 4 Matnur Ali, Ketua Komisi 1 Suyato, Wakil Ketua Komisi 4 Hilya Aulia, dan anggota Komisi 4 Yunan Chandra. Risna, Banjar TV. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Matnur Ali dalam audensi dengan sejumlah mahasiswa dan aktivis muda bersama komunitas anak jalanan yang baik Al-Ajib mengingatkan dalam hal penempatan aktivitas jangan sampai merusak tatanan kota. Pasalnya saat ini banyak terlihat musisi jalanan di sudut kota dan hal tersebut bisa langsung bertentangan dengan Perda K5 yakni ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan kota. Memang mereka ingin mengambil contoh dari Jogja, tapi penempatannya harus tepat dan terarah. Selain itu, DPRD juga meminta agar musisi jalanan bisa jelas struktur pembimbingnya dan dari kejelasan tersebut bisa berkoordinasi dengan pemerintah. Tempatkan mereka, tetapi kalau embrio mereka itu menjadi anak musik jalanan, terus nanti penempatannya di operasionalnya di sudut-sudut jalan, itu akan menjadi merusak tatanan keindahan kota, struktur pembimbingnya, ya. Sehingga nanti dari yang kejelasan struktur pembimbing mereka itu bisa berkoordinasi dengan pemerintah. Saya berikan saran tadi ya, misalnya salah satunya karena ini musik segala macam itu saya sarankan harus masuk di dalam sanggar budaya misalnya. Nah kalau masuk sanggar budaya kan secara strukturnya kan sudah jelas. Mereka nanti akan bisa bertanggung jawab penempatannya atau pengaturannya atau sistematis. Ditambahkan politisi Partai Golkar ini, para musisi jalanan bisa masuk ke dalam sanggar budaya sehingga dapat bertanggung jawab dalam penempatan serta sistemnya sehingga makin terayomi. Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, Ketua Komisi 2 DPRD Haji Muhammad Faisal Haryadi menegaskan, guna memperkuat fungsi kerja Damkar Banjarmasin seyogyanya dalam mengatur dan membina Damkar adalah tugas wajib pemerintah. Sementara itu, politisi PAN Banjarmasin Faisal membeberkan akan adanya beberapa terobosan untuk keseriusan membina damkar swasta sehingga tak lagi semraut seperti dirasakan sekarang ini. DPRD Banjarmasin menyetujui perubahan atau revisi peraturan daerah nomor 13 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Peraturan baru itu mengatur perihal adanya asuransi bagi relawan kebakaran dan juga zonasi kerja bagi pemadam kebakaran swasta maupun di bawah binaan pemerintah kota. Ini disampaikan Ketua Komisi 2 DPRD HM Faisal Haryadi guna memperkuat fungsi kerja Damkar Banjarmasin yang seyogyanya dalam mengatur dan membina damkar adalah tugas wajib pemerintah. Jadi ada beberapa poin yang mungkin akan coba kita regulasi khususnya untuk dalam tanda kutip membina, kemudian memperkuat fungsi dari Damkar Kota Banjarmasin yang seyogyanya menjadi urusan wajib pemerintah. Karena sementara ini kan kami menilai bahwa pemerintah kita anggap dalam tanda kutip lalai untuk mengurusi urusan wajib yang sebenarnya harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah Kota Banjarmasin. Nah, melalui perubahan perda ini kami berharap bahwa penguatan tugas, fungsi, kemudian sharing kinerja dengan relawan damkar ini bisa terlaksana, khususnya mengenai zonasi kerja, kemudian SOP penanggulangan, dan kami berharap juga ada zonasi dalam hal penanggulangan nanti. Faisal menilai selama ini pembinaan damkar dianggap semrawut, tidak ada pembinaan serius oleh pemerintah kota. Selama ini pembinaan tidak berjalan sehingga damkar swasta ini hanya berjalan sendiri-sendiri. Oleh karenanya, di dalam perda itu nantinya mengatur mengenai zonasi kerja, SOP penanggulangan, berharap adanya zonasi penanggulangan, dan inilah yang akan dilakukan terkait pembenahan. Murtasia, Banjar TV. Sementara itu, politisi
Partai Amanat Nasional Faisal membeberkan akan ada beberapa terobosan untuk keseriusan membina damkar swasta sehingga tak lagi semrawut seperti dirasakan sekarang ini. Menurut Faisal nantinya akan ada dibangun posko bersama, yakni setiap kecamatan akan ada posko bersama. Intinya ada pembinaan oleh Pemko kepada damkar swasta. Misalnya ada kebakaran di wilayah Banjarmasin Barat, maka damkar swasta yang ada di wilayah posko itulah yang menanggulangi kebakaran. Karenanya diharapkan dengan formulasi ini bisa berjalan efektif menguatkan fungsi kerja damkar Kota Banjarmasin. Mencoba nanti ada beberapa terobosan-terobosan, umpamanya kita melakukan membangun posko-posko bersama yang intinya ada pembinaan dari pemerintah kota terhadap damkar swasta. Jadi umpamanya di Banjarmasin Selatan nanti didirikan satu posko, utara satu, barat satu, dan di setiap kecamatan satu, sehingga teman-teman yang tergabung di dalam posko itu nanti yang akan melakukan pencegahan, kemudian penanggulangan kebakaran apabila di lokasi tersebut ada terjadi kebakaran. Di samping itu, Faisal juga mengungkapkan di dalam perda yang direvisi akan memasukkan asuransi bagi relawan kebakaran. Murtasia, Banjar TV. Ya pemirsa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Banjarmasin kembali melanjutkan sosialisasi Puskesmas Ramah Anak, melibatkan warga dan tenaga kesehatan puskesmas di wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah dan di Banjarmasin Utara. Puskesmas Ramah Anak menjadi salah satu indikator persyaratan menuju kota layak anak. Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin melakukan sosialisasi kelurahan layak anak tentang sekolah ramah anak. Kini giliran sosialisasi Kecamatan Layak Anak tentang Puskesmas Ramah Anak dilaksanakan Selasa 6 Oktober di Aula Kecamatan Banjarmasin Utara. Sosialisasi ini melibatkan masyarakat di dua kelurahan, yakni Kelurahan Alalak Tengah dan Alarak Utara, di samping tenaga kesehatan di puskesmas setempat. Kepala DP3A Kota Banjarmasin menyatakan dari 26 puskesmas sudah ada 18 puskesmas di Kota Banjarmasin yang mendapat sosialisasi Puskesmas Ramah Anak. Selain sekolah ramah anak dan Puskesmas Ramah Anak menjadi salah satu syarat menuju Kota Banjarmasin sebagai kota layak anak tingkat Nindya. Diakui memang tidak mudah menjadikan Puskesmas Ramah Anak. Pasalnya ada 15 indikator persyaratan, di antaranya tersedianya tenaga kesehatan yang paham tentang konvensi anak, harus ada sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda dan RAM. Seperti diketahui bahwa syarat dari sebuah kota yang layak anak, salah satunya adalah seluruh puskesmasnya yang ada di kota tersebut atau kabupaten tersebut harus menjadi puskesmas yang ramah anak. Dari 26 puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin, hari ini sudah ada 18 dengan yang hari ini. Jadi insya Allah di tahun 2020 26 puskesmas itu akan sudah kita selesai sosialisasi, dan harapannya adalah menjadi puskesmas yang ramah anak. Syaratnya atau indikatornya itu ada 15. Jadi memang 15 indikator ini meskipun dari 26 puskesmas semua sudah terakreditasi, tetapi ini kita mensinergikan nih. Pada kesempatan itu disampaikan pula materi dari Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan dan Kemasyarakatan terkait pelayanan Puskesmas Ramah Anak. Muhail, Banjar TV. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin kembali melanjutkan sosialisasi tentang Puskesmas Ramah Anak, kali ini di wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah. Sosialisasi melibatkan warga Kelurahan Kertak Baru Ulu dan Kertak Baru Ilir, serta tenaga kesehatan dari Puskesmas Cempaka dan Sungai Bilu. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, Iwan Fitriadi, menyebut
Sosialisasi puskesmas ramah anak penting dilakukan agar Banjarmasin dapat meraih predikat kota layak anak tingkat Nindya. Pasalnya untuk menjadikan kota layak anak tingkat Nindya, sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak wajib terpenuhi. Sebagaimana diketahui dari 26 puskesmas di Banjarmasin, masih ada 8 puskesmas yang belum mendapatkan sosialisasi terkait puskesmas ramah anak. Disebutkannya ada 15 indikator puskesmas bisa dikatakan menjadi puskesmas ramah anak. Di antaranya minimal tersedia tenaga kesehatan yang paham tentang hak dan kesehatan anak, serta adanya ruang pelayanan khusus anak. Urgensi dari dilaksanakannya sosialisasi ini tentunya agar puskesmas yang ada 8 tadi dari 26 itu kita inisiasi agar mudah-mudahan dalam tahun ini bisa menjadi puskesmas yang ramah anak. Ada 15 indikator atau syarat puskesmas itu bisa disebut sebagai puskesmas yang ramah anak. Jadi hari ini 15 indikator, 15 syarat itulah yang kita sharing, kita berbagi dengan masyarakat di KBU dan KBI serta 2 puskesmas tadi. Kabid Kesehatan dan Kemasyarakatan usai sebagai narasumber menyatakan puskesmas ramah anak penting disosialisasikan untuk mendukung kota layak anak. Meski diakui masih terdapat kekurangan dari segi sarana dan prasarana serta SDM yang menjadi salah satu indikatornya. Sangat penting sebenarnya, tetapi memang kita masih banyak kekurangan-kekurangan khususnya sarana prasarana dan sumber daya manusianya untuk mengawal kota layak anak, khususnya terkait dengan puskesmasnya sendiri menjadi salah satu indikator kota layak anak. Muhail, Banjar TV. Usai pariwara berikut ini kami hadirkan orang tua peserta didik inginkan sekolah tatap muka. Tetaplah bersama kami.